Rencana yang tersusun mulai berantakan. Target-target berguguran di tengah jalan. Agar kita tidak tumbang dalam kebangkrutan, adaptasi apa yang perlu kita siapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Proses pembelajaran jarak jauh saat ini itu sudah berjalan kurang lebih 11 bulan loh. Gak kerasa ya? Gimana sih sebenarnya proses pembelajaran jarak jauh itu di era pandemi seperti ini? Nah, inilah cerita saya tentang menghadapi tantangan di era pandemi ini serta menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Friti Sosro. Ahli IT, apakah cukup? Hanya dengan melek IT saja kita bisa menjamin bahwa proses pembelajaran itu berjalan lancar? Kan belum tentu juga. Tantangan yang pertama yang saya hadapi di sini adalah masalah komunikasi. Komunikasi itu kan secara online dan offline. Mungkin kita bisa secara offline itu dulu ya, pada saat kita mengajar di kelas, kita bisa melihat secara langsung kondisi dari peserta didik tersebut. Tetapi beda dengan online. Waktu pelajaran itu saya tuh serasa ngomong sama patung, gak ada yang respon gitu. Nah, terus tantangan yang kedua, misalkan susah sinyal, listrik padam, dan lain sebagainya. Hambatan yang tadi sudah ada, misal sinyal trouble, listrik padam, dan lain sebagainya, saya jadi berpikir ulang, gimana ya caranya saya menyampaikan materi, biar materi saya itu sampai ke murid itu caranya gimana? Nah, itu tantangan yang kedua. Dan juga ada sih dampaknya juga ya dari PJJ ini. Seperti contoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vita dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dari tadi kok Bu Vita belum dengar suara Ria ya? Assalamualaikum Ria. Hai Ria. Kok nggak respon ya dari tadi ya? Ri? Ya, Bu. Oke, baiklah nak. Untuk mengisi sisa waktu yang ada, silahkan kerjakan evaluasi ya. Yang belum download Tajwid Game, silahkan di-download dulu. Download dulu ya Tajwidnya. Itu di situ ada permainannya kalian juga. Nanti bisa main itu. Baik, Bu. Wah, asik banget. Kalau begini terus kan, pelajarannya nggak bakal bosenin. Salah satu contoh dari dampak PJJ ini ya terhadap murid ya. Ternyata seperti itu contohnya. Kadang murid merasa bosan, kadang murid merasa jenuh dengan materi yang akan kita sampaikan. Tantangan yang ketiga, bagi saya pribadi nih, misalkan sering sekali saya mau nyiapin materi, tapi itu minimnya waktu dan tenaga. Kadang tuh udah waktunya bikin materi nih, dikerja deadline, harus bikin materi saat ini. Tapi saya bingung di situ. Gimana sih biar materi itu bisa tersampaikan dengan murid, bisa tersampaikan ke murid, agar murid juga memahami materi yang akan kita sampaikan, materi yang sudah kita sampaikan juga. Selain materi tadi, perlu juga inovasi-inovasi baru apa yang harus saya kembangkan.
ya saya jadi berpikir ulang, gimana sih caranya biar materi yang kita sampaikan itu bisa sampai ke murid-murid. Nah, setelah dari 3 tantangan tadi, saya mencoba inovasi-inovasi baru. Inovasi apa yang pertama? Kalau dengan komunikasi, masalah komunikasi tadi, saya biasanya berkomunikasi dengan ketua kelas atau share ke line e-learning seperti ini atau seperti ini. Inovasi untuk tantangan yang kedua yaitu saya mencoba bagaimana sih caranya biar murid itu nggak bosen pada saat menerima pelajaran kita. Itu saya menyampaikan 30 menit pertama tentang materi pembelajaran lewat Prezi, aplikasi Prezi atau PPT dan lain sebagainya. 30 menit selanjutnya saya memberikan games kepada murid-murid itu. Seperti contoh yang tadi murid itu ya, murid dampak PJJ murid tadi. Contohnya seperti itu. Saya memberikan games tajwid, misalkan membaca Quran surat apa, ayat berapa, terus hurufnya apa saja, bacaannya apa saja, itu bisa melalui game tajwid. Nanti bisa di-download juga. Itu untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selain game tajwid seperti ini, saya juga memberikan aplikasi lain. Aplikasi lain yaitu aplikasi Siswa PAI. Aplikasi Siswa PAI ini sudah tersedia di Play Store. Inovasi penyampaian materi yang ketiga ya, untuk menjawab tantangan yang ada dalam ketiga poin tadi. Yang terakhir ini inovasinya dalam penyampaian materi, saya biasanya lewat classroom. Nanti saya akan memberikan link apabila ada murid yang tidak mengikuti Google Meeting. Agar tidak tertinggal, biasanya saya juga share atau upload link Prezi atau PPT dari materi yang telah saya sampaikan. Selain di Google Classroom, saya juga memakai YouTube, sosial media. Pandemi ini menyadarkan kita sebagai pengajar agar lebih memperbanyak inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran jarak jauh. Trik paling utama seperti Mas Menteri bilang, seperti ini. Dari rumah. Untuk tips yang pertama dan mungkin yang terpenting, jangan stres. Yap, betul. Jangan stres. Itu yang paling utama. Buka mata lebar-lebar yuk. Karena ada banyak sekali inovasi-inovasi teknologi yang terbaru yang dapat kita lakukan agar dapat menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Friti Sosro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.